Rahmat dan kasih Allah untuk semua. Renungan berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarafat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suatu ketika, Yesus kembali ke kota asalnya, yaitu Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan sesuai kebiasaannya pada hari Sabat, masuk ke rumah ibadat untuk mengajar. Di situ diberikan kitab Yesaya untuk dibacakan, di mana dikatakan bahwa Allah berkenan pada orang-orang miskin, membebaskan yang tertindas, dan menyembuhkan orang sakit, dan bahwa rahmat Tuhan telah datang bagi semua orang. Semua orang yang hadir dalam rumah ibadat kagum akan perkataan Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Yesus melanjutkan pembacaan dari Alkitab dengan mengatakan bahwa pada zaman dulu pernah terjadi bencana kelaparan dan penyebaran penyakit kusta di seluruh negeri. Nabi Elia dan Elisa diutus bukan kepada sesama mereka orang Yahudi, melainkan pada orang bukan Yahudi atau bangsa kafir. Dengan menyebutkan dua peristiwa dari Alkitab, Yesus ingin mengatakan bahwa rahmat dan kasih Allah tidak terbatas atau monopoli bangsa mana Yahudi saja, melainkan juga untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mendengar itu, orang-orang dalam rumah ibadat menjadi marah dan hendak melempar Yesus ke bawah tebing sesuai kebiasaan pada waktu itu yang berlaku bagi penghujat Allah. Mereka merasa mempunyai hak privilege atas kasih dan karunia Allah sebagai orang Yahudi. Bagaimana dengan kita? Kita yang hidup pada masa kini di tengah masyarakat yang majemuk dengan berbagai latar belakang, pun kadang-kadang
masih mempunyai pandangan yang sama seperti orang-orang Yahudi pada masa itu. Kita hendak menguasai, bahkan memonopoli kasih Allah hanya untuk kelompok kita saja dan bukan untuk orang lain. Kita dapat menarik pelajaran dari Paus Fransiskus yang kita nantikan kedatangannya di Indonesia dalam beberapa hari mendatang ini dalam ensikliknya pada tahun 2020, Fratelli Tutti, semua bersaudara. Di situ, Paus Fransiskus menekankan pentingnya mengajak sesama manusia dimanapun mereka berada untuk membangun suatu persaudaraan antar manusia, antar bangsa, demi membangun suatu dunia yang lebih baik. Mari kita mengikuti ensiklik Fratelli Tutti yang dikeluarkan Paus Fransiskus dan tidak mengikuti paham orang Yahudi di Nazaret yang merasa mempunyai privilege akan rahmat dan kasih Allah pada 2000 tahun yang lalu. Doaku, Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas keselamatan, kasih dan karunia yang boleh kami terima berkat pengorbanan Kristus di salib. Semoga kasih dan karunia yang kami peroleh itu boleh kami bagikan kepada sesama kami, orang-orang miskin dan kaum marginal, demi Kristus pengantar kami. Amin.